Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba belajar terkait dengan bagaimana konfigurasi perangkat Cisco ya. Jadi saya akan mulai dengan basic router configuration. Oke, sebelum kita mulai untuk melakukan konfigurasi basic di router Cisco, alangkah lebih baiknya kita mengenali dulu tentang beberapa mode yang ada di Cisco iOS ya. Oke, yang pertama adalah setup mode. Setup mode ini adalah mode di mana router pertama kali diaktifkan atau setelah dilakukan reset konfigurasi. Jadi belum ada konfigurasinya di dalamnya ya, artinya di environment-nya itu masih kosong atau belum ada konfigurasinya di situ. Itu setup mode. Berikutnya yang kedua adalah user mode. Nah, di user mode ini dia hanya terbatas pada beberapa komen saja yang bisa digunakan dan biasanya lebih banyak untuk fungsi monitoring ya. Jadi biasanya komen-komennya juga terbatas, hanya ada ping, kemudian traceroute dan sebagainya. Dan yang paling penting di sini adalah di mode ini biasanya ditandai dengan tanda lebih dari ya. Ini nama device-nya, nama perangkatnya diikuti dengan tanda lebih dari. Artinya seperti ini, itu berarti kita berada di user mode. Kemudian untuk mode yang ketiga itu adalah privilege mode. Nah, di privilege mode ini komen-komennya juga lebih lengkap atau lebih banyak daripada mode sebelumnya ya, yang biasanya digunakan untuk monitoring dan troubleshooting juga. Nah, kemudian semua komen show, ping, trace, copy, erase itu tersedia di mode ini. Dan ini tidak kalah pentingnya juga untuk diingat-ingat bahwa kalau misalkan ada tulisan router diikuti dengan pagar ya, atau ini nama device-nya diikuti dengan tanda pagar, itu berarti kita berada di privilege mode. Kemudian untuk yang keempat itu ada yang namanya global configuration mode ya. Nah, di mode ini digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat atau router itu misalnya ya. Di antaranya ada hostname, routing dan lain sebagainya. Kemudian konfigurasi yang dilakukan itu akan berdampak kepada perangkat itu secara umum atau router itu secara umum ya, atau secara keseluruhan. Dan ditandai dengan adanya tulisan config ya di dalam tanda kurung diikuti dengan pagar. Jadi kalau tandanya seperti ini berarti kita berada di mode global configuration. Nah, berikutnya adalah interface mode ya. Nah, untuk mode ini biasanya digunakan untuk konfigurasi yang lebih spesifik ya, seperti konfigurasi interface ya, misalkan F00 dan seterusnya ya. Dan yang paling penting di sini ada tanda yang membedakan daripada global configuration mode yang sebelumnya, yaitu adanya tambahan IF ya, atau interface di sini, config strip interface diikuti dengan tanda pagar. Dan yang terakhir adalah Roman mode. Nah, biasanya ini digunakan untuk melakukan recovery password dan untuk mengubahnya itu biasanya menggunakan ataupun mengubah nilai config-nya. Ini tidak akan saya bahas kali ini ya. Mungkin untuk beberapa video ke depan akan coba saya bahas. Oke, yang berikutnya adalah kita masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi sederhana seperti ini ya, dengan ada dua buah router. Kemudian nanti ada switch dan PC di masing-masing routernya. Oke, kita langsung beralih ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini adalah topologi yang tadi sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi kita langsung saja untuk melakukan konfigurasinya. Nah, di sini konfigurasi yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan kabel konsol ya. Jadi saya buka laptopnya. Kemudian saya akan mulai dengan terminal, kemudian oke. Nah, oke, kita mulai dengan melakukan enable ya, enable. Kemudian kita masuk ke global configuration ya, dengan configure terminal. Ini bisa dipencet tombol tab untuk melengkapi perintah yang ada, kemudian di enter. Nah, ini berarti kita berada di mode global configuration mode. Nah, berikutnya di sini akan coba saya ubah untuk penamaan dari device-nya di sini ya, biar nantinya lebih mudah membedakan antara router ini dengan router sebelahnya. Jadi akan saya ubah dengan perintah hostname, kita ubah R1 misalkan.
Nah, nanti dia akan berubah di sini R1 ya, yang tadinya router. Nah, berikutnya adalah untuk menghindari typo dalam penulisan komennya, itu kita bisa menuliskan perintah no IP domain lookup ya. Nah, seperti ini. Kemudian konfigurasi yang berikutnya adalah kita akan memberikan password saat user itu nanti masuk ke mode privilege ya. Jadi dengan perintah enable secret ya, ini langsung password yang dienkripsi saja, enable secret Cisco misalkan. Kemudian kita akan melakukan ataupun memberikan password juga pada saat user itu nantinya memasukkan ataupun masuk ke mode user mode ya, mode user exec mode. Jadi bisa kita tuliskan di sini seperti ini, line console 0. Kemudian kita tuliskan passwordnya apa, misalkan passwordnya class ya, dan kita berikan akses dia untuk login. Nah, mungkin bisa kita sekalian berikan pengaturan ya, yaitu untuk exact timeoutnya. Jadi setelah nanti user itu login selama misalkan 5 menit ya, kemudian tidak ada aktivitas apapun di situ, maka dia otomatis akan logout sendiri ya. Nah, berikutnya kita exit dulu ya untuk kembali ke mode global configuration mode. Kita sekalian setting untuk bagaimana mengkonfigurasi agar nantinya router ini bisa di remote menggunakan telnet ya. Jadi dengan cara seperti ini, line VTY 04 di sini berarti nanti user yang diperbolehkan untuk login di waktu yang bersamaan itu berarti ada 5 user ya. Itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan 4. Kita enter. Kemudian kita masukkan password Cisco PTY misalkan. Kemudian kita kasih waktu timeout juga misalkan 5 menit, dan kita berikan izin untuk login ya. Oke, kita exit. Nah, kalau diperhatikan di sini di bagian line console 0 itu kan passwordnya dia tidak terenkripsi ya. Artinya pada saat nanti kita cek di dalamnya di show running config itu nanti akan terbaca ini passwordnya. Nah, untuk menghindari agar ini tidak terbaca secara langsung, kita bisa melakukan enkripsi ya, yaitu dengan memberikan command service password encryption. Jadi nanti semua password yang dituliskan baik itu di line konsolnya ini ataupun yang lain itu nantinya akan terenkripsi secara otomatis. Nah, berikutnya mungkin kita bisa setting juga yang namanya banner MOTD ya. Banner MOTD ini fungsinya adalah untuk memberikan pesan pembuka pada saat user itu masuk ke perangkat ini ya, perangkat router ini untuk melakukan konfigurasi atau untuk hanya sekedar mengecek jalannya sistem yang ada di dalamnya. Nah, untuk menuliskan banner MOTD itu formatnya seperti ini ya. Kita tulis banner MOTD, kemudian kita ikuti dengan karakter yang nantinya digunakan untuk sebagai awalan sekaligus akhiran dari pesan yang akan kita tulis ya. Sekarang saya menggunakan karakter dan ya. Jadi usahakan karakter ini adalah karakter yang tidak akan digunakan ataupun dituliskan dalam pesan yang akan kita tuliskan di banner MOTD. Oke, misalkan tulisannya seperti ini ya, atau pesannya welcome to our router. Ya, di enter dan diakhiri dengan karakter N juga. N ya, salah, enter. Nah, berikutnya banner MOTD sudah, kita sekaligus setting IP ya di fast ethernet 1/0, dimana di sini saya sudah tentukan yaitu IP-nya 10.1. Oke, kita masuk ke interface-nya, interface F0/1 ya, kemudian F1/0 ya, interface F1/0, IP address 192.168.10.0
10.1.255.255.255.0. Jangan lupa di no shutdown karena bawaan interface dari router itu adalah posisinya mati ya. Nah, berikutnya bisa kita tambahkan description untuk memberikan keterangan yang lebih jelas ya pada saat kita melakukan checking nantinya. Misalkan deskripsinya adalah koneksi ke LAN 1 misalkan. Oke, berikutnya bisa kita exit. Nah, kemudian untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita masukkan sebelumnya agar nantinya tersimpan di NVRAM bukan di RAM, kita bisa melakukan ataupun memberikan komen seperti ini ya. Kita berada di privilege dulu, kemudian kita ketikkan copy running config startup config. Ini berarti kita akan mengcopy running config atau konfigurasi yang saat ini sedang berjalan ke konfigurasi pada saat router itu dihidupkan, artinya dia akan di copy ke NVRAM-nya. Kemudian ini kita enter lagi. Nah, sudah selesai ya untuk building konfigurasinya, artinya konfigurasi ini sudah tersimpan di NVRAM-nya router 1, dan apabila router ini dimatikan maka konfigurasinya tidak akan hilang ya. Oke, berikutnya sama ya, untuk konfigurasi di router 2 itu sama, kita close dulu. Nah, kita langsung masuk ke router 2 ya. Router 2 kita ke desktop, kemudian terminal. Nah, kita remote dari kabel konsol sama seperti tadi ya, enable configure terminal. Kemudian kita ubah dulu hostname nya, hostname misalkan R2, kemudian no IP domain lookup untuk menghindari kesalahan penulisan. Kemudian kita kasih password untuk masuk ke privilege nya ya, enable secret Cisco. Berikutnya adalah kita kasih password juga untuk masuk ke user mode nya, line console 0. Password class login exact time out 5 menit. Kemudian kita exit dan kita masukkan berikutnya adalah untuk nantinya konfigurasi via telnet ya, atau remote lewat telnet. Kemudian password Cisco VTY misalkan, exact time out nya 5 menit juga, dan diberikan izin untuk login. Exit service password encryption ya. Kemudian kita kasih banner emoti lagi, welcome to our router 2 misalkan. Kita berikan karakter untuk mengakhiri banner emoti nya, dan berikutnya kita setting untuk IP nya ya, IP yang berada di flash ethernet 1/0 router 2. Kita masuk ke interface nya, F1/0 IP address 192.168.1.255.255.255.0. saya geser dikit. Jangan lupa di no shutdown. Kemudian kita kasih description ya, koneksi ke LAN 2. Oke, kita exit dan jangan lupa di copy running config startup config. Nah, jadi begitu ya untuk konfigurasi dasar dari perangkat router Cisco. Nah, ini memang belum kita konfigurasi ya yang interface FA00 di R1 maupun di R2 karena dia masih merah. Silahkan bisa dikonfigurasi biar nanti bisa hijau ya. Oke, di video berikutnya akan coba saya jelaskan untuk bagaimana meremote router ini menggunakan telnet ya, yang mana tadi sudah kita setting sebelumnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.